Halo semuanya, ketemu lagi di episode kali ini ya. Kita akan bahas sesuatu yang ya sebetulnya udah jangan dirahasiakan lagi. Ya kan enggak boleh itu, enggak boleh. Ya. Apapun misalnya brand sepeda itu ya kita tetap harus tahu ya kan, open to public. Kelemahannya apa? Ya, kelemahannya apa? Ya, jangan berarti kalau misalnya itu branded terus berarti flawless ya. Tidak mungkin. Ya, jangan berarti kalau misalnya itu harganya sekian, itu berarti pasti premium, jaminan mutu dan sebagainya. Ya, kita langsung to the point aja. Ya, jadi baru 1 menit loh saya sudah mengutarakan kayak gitu, Rit. Biasanya kan bertele-tele, ya kan. Nggak usah. Nggak usah ya. Kita pernah buat episode khusus, 1 episode tentang ACM. Ya. Loh, ACM aja 1 episode, ya kan. Nah, ini bisa panjang ini. Nah terus bagaimana? Apakah misalnya yang branded itu lolos dari kecacatan? Enggak. Nah, ya. Lah tahu dari mana itu cacat apa enggak? Loh ya taunya ya dari feedbacknya ya dari pemiliknya itu. Iya. Ya Rik ya. Ya dari pemiliknya lah. Dari kasus yang saya hadapi. Ya kan. Jangan beranggapan bahwa ini saya beli sekian loh. Brand ini loh. Wong brand tertentu aja kadang recall kok. Iya. Iya kan? Di recall, ya kan. Ya jadi gimana? Bagaimana? Nah, ini caranya kita nanti akan menyiasati, ya kan. Jadi bukan berarti, yang ulang aku gak tuku brand ini, bukan. Ya, marilah dari brand-brand, maksudnya dari episode ini kita belajar bersama, ya kan, misalnya. Bahwa kelemahan itu sudah pasti ada. Pasti. Gak mungkin 100% sempurna. Tidak mungkin, karena yang sempurna itu hanya yang punya hidup. Ya, kita manusia bikin apapun pasti salah kok. Kalau yang dibuat manusia pasti ada lemahnya, itu pasti ada. Iya. Cuman seberapa jauh kelemahan itu? Iya, wong saya masang ban sik mending simling sling. Jadi hari pertama start EJJ banding duduk. Ya itu karena saya harus maksudnya feel nervous ya mungkin ya, jadi besok EJJ. Oke lah, ayo kita bahas, Rik. Apa sih sebetulnya yang mau kamu bahas itu, Rik? Jadi gini, saya mau bahas itu kelemahan frame. Ya, oke. Kelemahan frame yang banyak timbul. Ya, itu either karena memang problematik dari desainnya dan problematik dari usernya. Oke. Jadi perilaku user itu bisa mempengaruhi sebuah ketahanan sebuah frame. Itu. Gitu, ya. Ya, contoh yang barusan saya hadapi kemarin itu Cervelo. Oke. Cervelo S5 yang versi 2023. Oke, ya. Di mana sistem forknya itu kan berbeda. Sebentar, 2023 itu berarti yang jadi satu, forknya One Piece. Oke, terus itu stemnya itu yang bercabang. Ya, Y. Oke. S5 kan selalu Y, mulai yang 2022 juga gitu. Ini kelemahannya. Kalau kita lihat Cervelo S5 yang baik yang versi 2021 ya, 2021, 2022, 2023, bahkan mungkin sampai hari ini, yaitu di stem. Oke. Kelemahannya di stem. Di stem, dan stem ini connect-nya kan langsung ke fork. Iya. Ya, direct ya. Direct. Mungkin kalau yang di ya ini berlaku baik yang 2021, 2022. Ya, yang versi lama, versi baru, itu seringkali bautnya berkarat parah. Kan dia 3 titik baut. 2 di pangkal stem, 1 persis di percabangan stem itu. Oh iya yang di ya percabangannya kan huruf Y gini. Dari bawah ya.
satu di tengah gini, dua di belakang gini. Nah, ya ketiganya ini memang rentan sekali berkarat. Karena apa? Dia cuma ditutupi karet, kemudian persis posisinya itu berada di bawah dagu. Tetesan, keringat. Dan keringat itu jahat banget. Nah, kemudian material yang dipakai oleh Cervelo untuk membuat bracket-bracketnya itu, bracket-bracket lawan dari bautnya itu, karena dia harus lightweight, maka dia menggunakan magnesium alloy. Di mana magnesium alloy itu akan bereaksi sangat cepat. Kalau ketemu dengan garam dan besi. Yang kebetulan saya hadapi itu baut yang di depan, baut ketiga yang di paling ujung, di bawah persimpangannya itu, tidak bisa dibuka, sehingga karena headsetnya rusak, jadi kan harus dilepas itu, tidak bisa dibuka. Nah, tidak bisa dibuka. Untungnya yang dua di belakang ini bisa dibuka, Ko Yakob. Bisa dibuka dengan normal, yang depan tidak bisa. Akhirnya saya tanya ownernya, ini gimana? Kalau tak paksa ini bisa patah. Gimana? Akhirnya dia, ya udah, hajar kok. Ya udah, di depannya dia saya buka, kepalanya patah, kepala bautnya. Kalau ada viewer kita yang lagi nonton episode ini dan mempunyai Cervelo dan pengalamannya sama, hubungi aja Erik. Nah itu patah. Jadi ini tetap bisa dilepas. Stemnya bisa angkat, kemudian saya bisa mengakses bearing-bearingnya semua. Gitu. Nah karena ini harus dilepas patahan bautnya itu. Oke, saya coba pakai alat-alat tertentu, saya coba tidak bisa putar sama sekali. Saya tetesi WD apa macam-macam sampai minyak angin. Minyak angin cap kapak itu ampuh loh itu. Untuk melepas baut-baut berkarat. Masih tidak bisa. Akhirnya saya lepas, saya potong selang remnya untuk ngelepas forknya itu. Ya udah saya bawa ke teman. Karena dia punya alat-alat untuk fine tuning silindernya motor, itu kan bor halus-halus kan. Saya minta dia potong, kemudian dibor pelan-pelan. Karena sudah tidak bisa dilepas sama sekali, akhirnya baut patahan itu kita potong habis, kemudian kita bor pelan-pelan. Dicukidi. Kita bor itu saya menghabiskan waktu untuk ngebor berdua. 4 jam. Pelan-pelan, karena karbon kan, lapisannya karbon. Pelan-pelan panas, kita berhenti dulu, tetesin air, bor lagi. Itu sampai pakai mata bor yang carbide pun enggak mempan. Akhirnya tembus, tapi tetap enggak bisa dilepas bautnya. Jadi cuma lubang gitu aja. Ya udah, daripada pusing-pusing, akhirnya kita ambil epoksi, kita kasih epoksi dalamnya, kita bor lagi sampai masuk ke 5,5 mili, 5 mili. Kemudian kita tap, kita buat drat baru. Mau tidak mau, kita buat drat baru di tempat yang sudah cacat itu. Mau tidak mau, nggak gitu nggak bisa dipakai. Ya, bayangkan Rick, aku aku tiba boroken untuk mengobati borokku itu. Harus diborok lagi. Waduh. Itu. Akhirnya apa tadi itu? Cervelo. Ini kelemahan yang sangat umum, sangat umum di Cervelo. Sangat umum di Cervelo. Nah, kemudian setelah selesai, ditap ulang selesai, udah baut, akhirnya saya ganti pakai stainless steel semua. Saya ganti pakai stainless steel baut M6. Itu ukurannya M6 ya, M6 panjangnya disesuaikan aja. Ketebalan bracket di dalamnya untuk lubang ulirnya itu 15 mm. Sehingga kalau Anda stack ke atas itu berapa? Stack misalnya spacer 1 cm, berarti Anda harus tambahkan 15 mili plus 10 mili plus 5 mili. Itu panjang baut total yang harus Anda punya. Ya. Nah, itu selesai. Akhirnya kan saya balik lagi ke bengkel, masukkan lagi, rakit lagi, semua. Nah, untuk ngatasin seperti itu, ini yang seringkali dilupakan oleh builder ya. Banyak mekanik yang melupakan.
dratnya itu ndak dikasih grease. Dan andai kata dikasih grease pun grease-nya grease jelek. Sehingga berapa lama dia lengket akhirnya ya ndak berfungsi. Jadi permanen ceketnya. Nah, kita harus pakai grease yang bagus. Harus pakai grease yang bagus, kemudian bautnya akan kasih yang stainless steel SS304. Stainless steelnya tipe apa aja? Nah, SS304 stainless steel. Baut ukurannya adalah M6. Ukuran bautnya M6. Rick. Sekarang aku mau tanya ya, Rick. Jika ada kasus seperti itu misalnya, datang ke kamu, terus gini, loh kenapa kok nggak dikasihkan ke authorized bengkel Cervelo aja? Wah, ya apa Rick jawabanmu? Ya sama aja. Gitu ya Rick. Sama aja. Sama aja. Ini bukan masalah authorized bengkel atau enggak authorized bengkel. Itu memang apa itu manufakturingnya itu aja sudah lemah itu. Saya rasa kok bisa itu loh ya. Nah, saya juga enggak habis pikir. Cervelo ini bertahun-tahun bikin sistem yang sama dan harganya itu mahal sekali loh. Keluhannya sama, tapi enggak dirubah. Gitu. Jadi dia pakai baut besi itu yang dipakai. Waduh ini. Kok bisa ya mereka itu menjual sesuatu yang harganya itu enggak murah itu hampir 100 juta itu. Iya, karena itu. Tapi hal sepele kayak baut gitu aja. Nah, itu. Ini juga ada di merek-merek lain, jadi bukan cuma Cervelo aja. Banyak merek-merek lain, nanti saya ungkapin satu-satu. Terus apa bedanya kalau misalnya saya beli merek Java misalnya. Loh apa bedanya terusan? Ya beda. Kerapian layering karbonnya beda, jenis karbonnya kan sedikit berbeda, engineer-nya juga beda. Yang pasti faktor prep-nya juga beda. Ya sudahlah. Oke, lanjut. Nah, jadi bagi Anda yang punya Cervelo yang versi 2023, ini Anda harus perhatikan. Jadi kalau Anda bisa copot aja cap-nya itu, cap karetnya itu dicopot semua, dilihat kondisi bautnya. Kalau sudah mulai kelihatan karat-karat, cepat-cepat dilepas. Mumpung belum lengket, cepat-cepat dilepas. Kemudian ambil tisu atau kain macun, dimasukkan ke dalam, dibersihkan drat-dratnya. Kemudian kasih grease. Kasih grease di lubang dratnya itu, sama di baut yang akan Anda pasang. Jadi ganti bautnya pakai stainless steel SS304. Itu ukurannya saat ini kan sudah ungkapin M6. Nah, setelah itu Anda pasang torsi yang sesuai, kalau nggak salah torsinya 6 Newton. Tutup karetnya supaya tidak kemasukan keringat lagi. Anda beli aja cutting sticker yang lembaran itu loh. Diukur besarannya berapa yang dibutuhkan. Jadi dari lebar capnya itu tambahkan minimum 5 mili ke samping sehingga betul-betul tersil bersih. Dengan cutting sticker. Iya. Udah solusinya itu. Mudah kan? Itu hanya untuk supaya misalnya cairan-cairan dari keringat kita enggak masuk. Ya. Nah, itu. Dan juga sebelum Anda menempelkan stem itu kembali, olesi bagian-bagian yang saling numpuk itu dengan grease. Sehingga kalau ada cairan atau air yang ke situ itu akan terus repelan. Itu sangat bermanfaat. Itu. Nah, kemudian kalau yang versi sebelumnya, versi yang sebelum 2023, itu sistemnya similar, mirip. Bedanya dia ada body lagi aluminium untuk bagian atas. Nah, itu juga rentan. Karena materialnya mirip, magnesium alloy. Nah, itu caranya juga sama. Kalau sampai patah itu lebih parah lagi. Kalau bautnya patah ini lebih parah. Karena apa? Dia bautnya banyak kok Yakob. Di bagian dalam itu ada 3 lagi kecil-kecil. Kalau nggak salah ukuran M5 itu ada 3 biji di depan. Panjang-panjang. Iya, bisa. Nah itu kalau Anda misalnya dapat frame second itu atau Anda mungkin dapat brand new inbox. Pada saat Anda mau install langsung ganti bautnya pakai yang stainless. Semua baut yang di situ ganti pakai stainless steel. Itu akan sangat membantu Anda di masa depan kalau headset bearing itu tidak selamanya bisa Anda pakai, suatu saat harus ganti. Saya pikir
Baut stainless steel regane piro sih? Nah, masih ada lagi. Oh ya wis. Kalau ini banyak dijumpai di frame-frame-nya S-Work. S-Work Specialized. Ya, dan beberapa track. Ya kan? Ya, semua kan ada berarti. Iya. Itu battle kit tidak bisa dilepas. Oh. Atau kepala bautnya selek. Itu salahnya siapa, Rik? Salahnya produsen atau salahnya user? Keduanya. Okay. Keduanya. Ya. Jadi gini, untuk mengejar lightweight. Iya. Ya ini kan selalu produser itu kan selalu begitu ya. Untuk mengejar lightweight, mereka menggunakan baut yang terbuat dari aluminium. Yes. Aluminium itu lunak. Iya. Dan juga kalau korosi dia jahat. Yeah. Korosinya dia seperti berbubuk. Iya. Dan dia mekar. Iya, betul. Expand. Nah, itu bisa menjadi masalah. Nah, kalau di frame-frame karbon itu kan ada frame karbon itu kan ada namanya rumah untuk dratnya itu kan juga pasangan di rivet. Drat rivet. Ya, kalau battle cage Anda sampai tidak bisa dilepas dan Anda pakai kunci apapun tidak bisa. Ya. Caranya ya dibor bautnya. Saya juga dibor cumplung. Saya juga sering menjumpai drat yang nggak bisa dianu. Akhirnya harus dibor ulang. Dibor cumplung. Ya toh. Kalau merek-merek kayak Giant itu masih gampang. Karena apa? Dia tidak di-embed jadi satu. Jadi rivetnya itu memang lepasan. Kita tinggal ambil borcun, cun habis gini, dia lepas, kita buka button bracket, keluarkan patahannya, tutup lagi. Ini kita bisa beli kepala rivetnya itu kita bisa beli lagi. Tapi kalau track, nah track ini dia bikinnya body dratnya itu bukan di rivet. Tapi ditanam. Jadi kalau itu bubar ya bubar. Itu. Nah, caranya gimana supaya terhindar dari itu? Ya, beberapa merek memang memiliki kelemahan, yaitu dikasih baut dari aluminium. Nah, aluminium kalau kunci Anda tidak pas atau sudah aus, dipakai terus, bulat kepalanya. Dol. Itu. Kemudian kalau Anda ngencenginnya terlalu kuat karena takut botol kecnya copot atau terlalu kuat, ya dol. Nah, cara ngatasinnya gimana? Satu, ya pakai kunci yang berkualitas. Kemudian ditorsi aja sampai 4 Newton, 3-4 Newton udah cukup. Ya toh, itu enggak akan copot kok. Kemudian kasih grease sebelum pasang itu dikasih grease. Dratnya itu tetap sama, kasih grease. Nah, terus kalau Anda menjumpai bautnya aluminium, biasanya kalau S-Work dan Specialized itu pakai kepalanya kunci L 3 mili. Itu paling umum digunakan oleh mereka. Itu ganti aja bautnya pakai baut stainless. Atau titanium enggak apa-apa. Ya, titanium ada. Tapi titanium juga Anda harus hati-hati. Titanium itu bisa bereaksi secara chemical. Kalau lawannya aluminium, kalau korosi. Jadi aluminium korosi, nempel ke aluminium, ke titanium bisa dicopot, lengket langsung. Wah. Karena dia bisa bereaksi. Paling aman adalah bautnya apapun Anda kasih grease dan torsi yang benar. Selalu kasih grease dan torsi yang benar. Nah, kemudian ini berlaku di semua merek yang pakai seat clamp-nya terbuka ke atas. Oke. Ya, contohnya kayak 3T Explorer-nya Koyakob, itu kan di atas kan bautnya. Nah, itu bautnya seringkali berkarat sampai lengket. Yes. Jadi saran, ya, daerah-daerah ini kalau Anda punya solasi atau apa tutupin. Betul. Karena mengangah gitu ya. Iya, dia gitu. bisa menyerap karena kebanyakan bautnya dari besi. Air hujan aja bisa masuk. Karena terbuat dari besi. Yes. Kemudian Cervelo, Pinarello yang tahun 2024 ke bawah. Nah, itu penyakitnya ada di stem dan di seat post. Yes. Nah, itu kan pakai baut tanam. Baut tanamnya Anda ganti aja belikan, ya. Baut tanam
yang stainless steel. Jadi Anda copot aja salah satu bautnya, kemudian bawa ke toko baut minta yang dari stainless SS304. Nah, udah sebelum Anda pasang, lumasi dengan grease semuanya, pasang, torsi lagi ulang. Jadi kalau di sepeda itu, karena sepeda ini kan terbuka mainnya. Betul. Ya, keringat itu paling jadi musuh utama. Juga humiditas ya. Jadi hindari penggunaan part-part besi. Jadi kalau bisa Anda ganti stainless dengan stainless. Peduli amat dengan berat, tapi yang selisihnya nggak, cuma selisih 2 gram, 1 gram. Apa sih artinya dibandingkan dengan Anda pakai cincin aja, beratan cincinnya. Nah, tapi ada kemudian ada satu lagi. Nah, ini paling sering saya jumpai. Bagi yang membeli frame track karbon, second. Anda harus benar-benar teliti kelengkapan frame itu. Benar. Karena sering kali saya jumpai klem untuk FD-nya kurang partnya. Klem untuk FD. Ya, jadi FD-nya track itu di bracketnya itu kan dari karbon. Itu ada lapisannya terbuat dari plastik nilon dan bentuknya memang mengikuti bracket, lengkungan bracket itu. Sehingga kalau Anda kencangi dia tidak pecah. Kebanyakan itu enggak ada. Dianggap barang sepele jadi enggak diikutin atau mekaniknya lupa atau memang enggak ngurus atau diambil wis sembuh. Itu kemungkinannya banyak. Atau enggak ngerti. Itu enggak diikutin. Sehingga pada saat dipasang itu pakai klem yang dari logam, kan kecil, sehingga gigitannya itu terlalu kuat. Kalau gigitannya terlalu kuat bisa pecah. Karbonnya ya. Nah, dan itu harganya tidak murah. Karbon frame-nya Bracketnya itu, plate-nya, SIM-nya itu, gitu tok itu 300.000 loh. Punya track yang originalnya. Nah itu. Padahal itu berguna tapi nggak kepasang. Iya. Berarti ada yang kalau nggak ngerti. Rakitan dari pabrik pasti terpasang itu. Nah, masalahnya full bike itu terpasang, pasti terpasang karena itu prosedurnya. Nah, kemudian lagi kelemahannya track itu ada di headset. Headsetnya kan ada stoppernya. Nah, ini hati-hati kalau Anda megang sepeda, jadi megang sepedanya kalau track itu hati-hati dengan daerah headset. Karena kalau bablas itu bisa pecah. Stoppernya itu pecah. Kalau stoppernya pecah, Anda beloknya akan semakin dalam. Nah, kalau sudah semakin dalam, forknya kena frame. Sompel. Itu. Nah, itu dia. Itu track. Merek kondang apa lagi? Dan mungkin track itu juga rentan terhadap perbedaan seat clamp antara yang karbon dan yang itu memang khusus. Jadi untuk beberapa seat post clamp yang kayak punya Specialized itu kan dia diklaim dari kanan kiri gini. Betul, Specialized sama kemudian track. Helios juga menggunakan sistem yang sama. Itu adalah seat post clamp yang didesain oleh Ritchey. Oh, itu Ritchey punya. Jadi kalau Anda misalnya dari railing tubing yang bulat sempurna, logam, baik kromoli, titanium ataupun besi, Anda mau ganti ke seat post yang ke rail yang karbon, saddle karbon, maka harus ganti itu. Jangan dipaksakan, Anda harus ganti karena itu pecah. Pecah. Itu kalau Anda merasa kalau beli aslinya memang mahal. Betul. Yang ada ketokannya Specialized, ada ketokannya itu pasti mahal. Beli aja punya Ritchey. Sama ya. Lo memang yang bikin Ritchey. Iya, betul. Itu harganya paling 200 ribuan. Iya, makanya itu. Ya memang seat post yang paling enak itu kalau penjepitnya atas bawah gini. Karena dia tidak peduli bulat atau lonjong, nggak ngurus. Iya. Nah, terus kapan sih kita membongkar seat post? Jadi bagi yang pakai karbon ya, itu untuk seat post clamp frame karbon dengan seat post yang karbon kan Anda harus kasih grease carbon paste. Carbon paste itu ada umurnya. Jangan dianggap kasih sekali aman selamanya. Enggak. Jadi ada baiknya Anda rawat, dibersihkan semua total, kemudian dikasih yang baru. Karena itu memiliki carbon paste itu penting di rumah. Betul. Ya.
Jadi itu Anda tandai dulu ketinggian sadelnya berapa, ditanda pakai solasi, kendorin semua, dilepas. Hati-hati jangan sampai klemnya masuk ke dalam frame. Ya, jadi dilepasi sambil ditahan gini, tarik keluar. Nah, setelah itu Anda ambil semprot pakai alkohol 70%, pakai lap, kain majun ikat di sumpit atau apalah sesuatu untuk kita masukin, kita bersihkan rata. Nah, setelah itu kasih karbon grip lagi, pasang lagi. Ya itu kelemahan yang paling umum, baik itu Cervelo atau apa, Pinarello, semua penyakitnya itu. Giant juga sama. Kemudian torsi itu penting. Nggak gitu nanti lama-lama kok sudah tak kencengi sekian, lah kok masih melorot. Iya, frame-nya udah penyet dalamnya. Waduh, itu. Nah, kemudian ada juga ini Canon. Kalau ini sekarang Cannondale. Cannondale yang populer adalah seri-seri di Super 6. Super 6. Itu kelemahannya paling banyak di daerah headset. Kenapa emang? Jadi untuk Super 6 Evo ya, Anda harus betul-betul perhatikan daerah headset. Karena apa? Karena dia rumah headsetnya itu tidak terstruktur dengan sangat kuat. Rentan sekali terhadap impact. Jadi kalau Anda keceglong atau apa, cepat-cepat periksa headsetnya. Daerah headsetnya, rumah headsetnya. Iya. Jadi karena rumah headsetnya itu dia gini, Koyakob. Ini bearingnya di sini, kabelnya lewat depan sini. Ini kan bodinya begini, melembung ke depan. Nah, kabel ini lewatnya di sini. Nah, sedangkan ini rumah dudukan bearing ini di sini tidak tersupport dengan benar. Jadi dia ada lubang-lubang. Tadi bukan solid, tapi hanya plat karbon tipis-tipis. Seringkali yang saya jumpai adalah pecah di bagian bawah. Wadah, kalau sudah gitu gimana? Buang frame-nya. Buang frame-nya. Iya, wong itu struktur. Head tube pokoknya itu ya. Itu struktur. Nah, ciri-cirinya apa? Jadi Anda sudah merasakan setirnya kocak-kocak. Kocak-kocak, terus pada saat Anda tambahkan tension di atas, preload-nya Anda tambahin, itu fork-nya gerak gini. Waduh. Kalau Anda lepas, dia gini lagi, normal. Dimasukin gini, buka, pecah itu. Udah. Jadi yang punya Super 6 Evo, karbon, hati-hati. Check it. Nah, terus ini untuk semua frame yang pakai press fit karbon terutama. Karbon menggunakan bottom bracket yang dia press fit langsung alloy. Alloy, jadi rumahnya alloy ke rumahnya itu Anda harus betul-betul hati-hati kalau Anda seringkali membawa minuman elektrolit di bidon. Kalau elektrolit itu netes atau ya meluber-luber ke frame, itu mengarahnya ke bottom bracket. Dan itu bisa menggerus bodi aluminiumnya. Bodi aluminium bottom bracketnya itu. Jadi kalau Anda mungkin sekarang ada yang bottom bracketnya ngakek-ngakek dan Anda memang menyadari bahwa ada bekas tetesan air elektrolit itu ke situ, Anda sudah ganti bearing, masih tidak sembuh, masih ngakek-ngakek, berarti itu rumah bottom bracketnya korosi. Caranya gimana ya? Anda ganti bottom bracket. Itu terutama kita nggak menyadari kalau misalnya kita pas hujan-hujan diterabas. Nah, bisa juga itu. Jadi sedikit masuk memang ke menjaga kebersihan sepeda ini penting, terutama yang frame-frame karbon. Itu. Nah, terus kelemahan lagi kalau frame karbon QR. QR itu kan kita ngencenginnya kan manual gini tuas gini. Jangan terlalu keras sampai waduh Anda tekunya setengah mati. Betul. Itu karbonnya penyet. Pencepitnya dia karbonnya. Penyet. Itu bisa penyet. Itu bisa penyet. Kalau sudah penyet, udah. Itu sepertinya ya setiap merek harus di warning ya. Jangan. Semua merek. Itu semua merek. Bukan satu merek aja itu. Begitu juga yang True Axle. Hati-hati. True Axle ini Anda kencengin pakai kunci L yang panjang, kocok nyok gini, enggak bisa dicopot. Dan juga gunakan kunci yang bagus. Nah,
Caranya gimana supaya itu kan ada tulisan berapa Newton di True Excel-nya. Ikutin aja itu pakai kunci torsi. Atau kalau Anda enggak punya kunci torsi, Anda pakai kunci multi tools yang kecil-kecil yang pocket. Kayak misalnya Topic, Hexus. Nah, yang pendek-pendek leverage-nya. Anda pasangin pakai True Excel pakai itu, kencangin yang dengan posisi tangan megangnya gini. Kalau Anda putar, nah gini ini sudah tidak sanggup ya sudah berhenti. Ya, jangan dipaksakan jadi lagi. Anda merasa Pak, cek kencang udah, sudah. Lepas. Jangan diterusin. Itu untuk kunci torsi ya. Ya. Satu aja cetek gitu ya. Udah, ya. jadi Anda dah cukup. Jangan over, jangan pakai kunci L panjang. Waduh, remuk itu. Nanti efeknya apa? Karbonnya penyet. Kalau karbonnya penyet dia bisa misalign gini loh. Yes. Itu. Luar biasa. Nah, kelamaan apa lagi? Ya kebanyakan sih memang di headset itu yang nomor satu. Nah, ini ada trik. Musuh nomor satu. Ada satu trik di ya, headset ya. Kalau Anda pakai stem, masih menggunakan stem yang konvensional, jadi stem bulat biasa itu, atau ya kabel internal integrated juga boleh, gitu. Yeah. Dan Anda menjumpai keringat Anda menyusup ke dalam steer tube sehingga mencapai ke bottom ke headset bearingnya. Betul. Itu bisa diakalin. Diakalinnya gimana? Jadi kalau ada spacer yang nempel di situ, Anda kasih aja lem gasket dikit. Olesi pakai lem gasket di atasnya lem itu. Gasket. Ya, lem gasket, jangan terlalu banyak. Dikit aja. Bisa pakai merek Tribon atau apa. Tribon itu karena gini. Tribon ini cukup forgiving karena kalau kita semprot WD dia hancur. Betul. Itu Anda lapisin aja dikit ke pertemuan antara spacer itu dengan steerer tube-nya. Iya. Sehingga keringat tidak bisa ke sana. Nah, kemudian juga baut stem cap itu kasih grease. Iya. Itu perawatannya itu. Nah, kemudian hati-hati yang keringatnya banyak di tangan. Nah, pilihan bar tip Anda juga menentukan. Iya, betul. Karena banyak sekali yang tiba-tiba drifternya putus. Putus bukan karena drifternya putus, tapi karena baut klemnya putus karena karatan. Nah, terus kalau ngencengin drifter, ya jangan kenceng-kenceng. Ya, jangan kenceng-kenceng asal, tapi ada torsinya, ya sekitar 7 sampai 8 Newton. Ada yang 6 Newton tergantung dari spek drop bar-nya. Iya, betul. Kenapa kok tidak boleh terlalu kenceng? Iya. Tujuannya kalau Anda jatuh. Yes. Kalau Anda jatuh, maka drifter ini karena dia masih bisa gerak gini dikit dengan tekanan tertentu dia bisa masuk gini. Sehingga apa? Tidak patah. Enggak seluruhnya ya. Iya. Okay. Jadi karena dia ada force gini daripada semua. Waktu dikencengin kayak gitu, brodol. Nah, itu. Sa handlebar patah. Sa handlebar karbon. Tujuannya bikin itu supaya untuk meminimalisir kerusakan yang terjadi akibat accident. Nah, dari sini loh Rick, dari katakan misalnya saya ini viewer ya. Dari 30 menit aku mendengarkan kamu ini pasti ngantuk, pasti luwe. Ambil gedang goreng dulu. Tapi selain itu, jadi mikir gini, Dik. Jadi mikirnya gini. Ternyata ya memang itu ya, ringkih juga ya sepeda kita ini ya. Ya namanya apapun gini kok ya kok. Karena kita mainnya outdoor kan. Benar. Sedangkan elemen-elemen outdoor itu kan macam-macam. Mau indoor aja hancur kok, apalagi outdoor. Betul. Terutama yang pakai trainer. Iya. Trainer tuh jahat banget. Karena itu kalau traineran hati-hati terhadap keringat-keringat yang bercucuran itu. Iya. Belum lagi yang rem hancur di belakang. Nah sekarang gini. Masa sih berpuluh-puluh tahun loh manufaktur itu membuat frame-frame sepeda ya. Tentunya kan feedback dari customer ya. Mereka kan pasti dapat ya bahwa
oh ini banyak komplain di seluruh dunia kalau misalnya track itu bottom bracketnya waktu itu ya. Sekarang kan mereka sudah memperbaiki kan dengan membuat tim 47 ya kan. Nah itu bagus, itu karena kan Dia saya berubah, rasa itu dari betul-betul memperbaiki. itu dari feedback. Ya. Tapi yang saya heran itu loh, ya kenapa hal-hal yang bersifat misalnya korosi dan bisa menghancurkan frame nggak diperhatikan? Apakah mereka berpikiran bahwa loh aku orang Eropa kan humiditasnya rendah. Ya toh. Oh di negara ini humiditasnya rendah. Korosi itu loh nggak ada di sini. Nah dipukul rata seluruh dunia. Manufacturingnya sama seragam. Baut-bautnya yang dipakai sama nggak diperhatiin. Nah, itu sama. Itu memang banyak. Ya karena satu biaya. Iya. Biaya. Dan juga banyak manufaktur yang tidak memegang sendiri QC-nya. Nah, itu dia. Jadi beberapa manufaktur merek sepeda itu kan memanufakturkan di pabrik lain. Betul. Yang sana yang pabriknya manufaktur, kamu mintanya gini ya tak kasih gini, gimana? Iya. Mereka tidak akan memberikan apa-apa, ya udah. Kamu mau pesan apa ini? Bentuknya mana? Modelnya ini. Materialnya minta apa? Oh A B C D E. Saya terkagum dengan satu merek Rick, sebenarnya. Scott. Oke. Kenapa? Karena Scott itu baut-bautnya itu dia menggunakan satu kunci. Ya. Satu ukuran kunci. T. Iya. Untuk semua baut-bautnya yang ada di frame-nya. Ya. Sehingga waktu ada problem, satu kunci itu kemana-mana. Iya, dimanapun Anda berapa, Anda cukup membawa satu kunci. Kunci rotor lah kalau kita bilang kunci rotor. T2,5. Nah itu ya. Just one single key. Ya. Itu yang hal-hal kecil yang diperhatikan oleh merek Scott. Ya. Demi untuk ya istilahnya easy maintenance lah. Ya toh. Terus lagi yang brand favorit Bulik. Ya. Dia memperhatikan hal-hal kecil kayak baut gini ya dibuat semua titanium. Iya. Sampai saya yang bilang niat soro ya sekarang ya. Niat soro ini sih. Karena apa? Ini. Bukan berarti kita ini baut stem, baut yang di stem dan handlebar itu kan tertutup ya. Tertutup rapat. Itu titanium semua. Baik lawannya maupun mur dan bautnya itu titanium semua. Yang mengagetkan bottle cage itu loh, bautnya titanium. Ya. Kalau soal bottle cage, Rick, saya sudah tahu di merek Bianchi, Rick. Ya. Karena Bianchi menggunakan itu loh, carbon TI untuk bottle cage-nya. Selain untuk bottle cage itu ya juga untuk isiannya ya keindahan, kecantikan lah. Ya itu ada kan, Anda tahu kan baut-bautnya carbon TI itu kan warna-warni gitu. Ya itu. Ayo Rick, kita bikin kayak gitu Rick. Ke Taiwan yuk. Kita manufaktur baut-baut yang untuk semua brand Rick. Kita sudah jual. Banyak yang bikin. kita aduh Taiwan bike show sudah selesai Rick ya. Nah, coba gitu terus kita. Kan kalau lu kan sampai bautnya seat post clamp itu titanium. Iya. Makanya itu ya pokoknya kita ahli perbautan ya nanti. Kita brand sendiri gitu, baut titanium bagi semua brand sepeda apapun. Loh, banyak loh. Iya. Jadi ada lagi sih sebetulnya kok nggak diperhatiin. Jadi gitu kelemahan frame ini saya. banyak. Jadi baik itu yang frame yang aluminium ataupun frame yang karbon banyak sekali dijumpai. Hal-hal kecil kayak gitu. Iya. Lanjut ya. Ya memang apa ya? Itu. Ya ini gini. Ya manufaktur akan ya seperti itulah. Gitu. Jarang sekali ada manufaktur merhatiin sampai detail. Iya. Ya tugasnya siapa ya? Tugasnya mekanik untuk memperhatikan itu. Tugas mekanik untuk memperhatikan itu. Kalau saya punya brand baru ya Rick ya. Saya menciptakan brand baru ya. Saya akan membuka satu departemen khusus yang memperhatikan soal itu. Nah, jadi memang ada desain ya dong. R&D ada. Kalau ini masuk ke durability. Iya, ini departemen yang khusus memperhatikan masalah korosi.
maintenance, ya toh. Masalah itu kebiasaan orang memakai sepeda, terus efeknya ke sepeda apa? Efeknya ke sepeda itu. Ya gini kok ya Kop. Setelah hal-hal gitu itu, sekarang bayang loh Rick ya. Itu penyebabnya juga kan dari satu dari memang kualitas build-nya, build quality-nya yang masalah. Kemudian dari pengertian si perakitnya, bagaimana dia, harusnya prosedurnya seperti ini, itu. Indonesia ini unik nih, unik sekali. Kamu kalau tinggal di Jawa, ya toh, Pulau Jawa atau pulau-pulau mana yang misalnya terdapat bahwa airnya itu masih bagus, Rick. Kamu nggak usah khawatir tentang korosi, Rick. Oh, tetap. Enggak, maksudnya enggak separah itu, parah. Toh, ya. Nggak usah gitu kamu cuci di Surabaya, kamu mau cuci sepeda? Mikir saya. Oh, masih mikir? Mikir saya. Kalau di Malang enak ya, Rick ya? Wah, di Malang nggak peduli. Wong langsung mata air mendit itu. Makanya. Bayangkan, Rick, orang yang tinggal di daerah Pontianak, Singkawang atau Kalimantan yang airnya itu coklat. Ayo. Mau cuci sepeda gimana kan? Pakai Aqua. Enggak lah. Jadi gini kok ya Kop. Masa ngurusi perbautan gitu di api gitu. Ya korosi dong gitu loh. Itu satu ya memang dari sisi manufaktur juga kita dari pengguna juga harus jeli. Kemudian yang install itu juga harus peduli. Kalau yang install gak peduli apapun ya hancur tetap aja. Gitu. Ya intinya ini saling berkaitan. Sama lah kalau kita mobil ya. Mobil kita beli dari pabrik standarnya ini, ya kan? Kita pakai, kita nggak ngikutin aturannya, ya hancur mobilnya. Terus yang ngerjain misalnya kita servisin ke bengkel, yang ngerjain nggak bener, ya hancur mobilnya. Sama. Apalagi kalau ketiganya ini jadi satu, tambah remuk. Cuman bedanya kalau otomotif itu kan beberapa pabrikan sampai berani melakukan recall. Recall yang baru saya dengar ini baru frame ya, untuk frame ya. Canyon. Oh Canyon, Canyon ya. Canyon sempat melakukan recall besar terhadap frame-nya iRoot CFSLX yang rim brake maupun yang disc. Yang disc itu kalau nggak salah yang diganti drop bar-nya yang diganti. Benar. Dan itu betul-betul dilakukan. Dikirim betulan itu frame-nya. Frame baru loh. Nah itu. Ya itulah. Bagi Anda yang misalnya yang ada di daerah-daerah, kalau misalnya Anda mempunyai frame-frame yang mahal-mahal itu, ya di-maintain dong, ya. Anda harus ngerawat, ya. Itu. Mau enggak mau Anda harus keluarkan dana sedemikian ya. Ya intinya gini, Anda menginvestasikan uang daripada investasi upgrade duluan, lebih baik yang standar dibetulin dulu, baru ngurusin yang lain. Saya kagum dengan klienmu yang ada di Sumba itu, Rick. Ya. Saya kagum sungguhan karena dia apa itu istilahnya care gitu loh. Iya toh, care dengan misalnya konsultasi sama kamu, feedback, terus mari gitu diberi rekomendasi sedemikian itu. Ya intinya sepeda itu Anda harus rawat karena itu yang Anda naiki. Kan? Kalau Anda seperti Coco Martin katakan. Your bike is your soulmate. Belahan jiwa. Belahan jiwa. Sepedamu belahan jiwamu. Sebelahan jiwa. Tapi sepedanya dia masalahnya satu. Hari ini dicuci setengah bersih, besok jombrot lagi. Dicuci lagi setengah bersih, besok lagi jombrot lagi. Berarti ancenan. Ancen itu apa itu istilahnya? Ini berarti yang genre kaipang. Kon kapok kon. Jadi Coco Martin dia apa Pak lo gak iso tampil mewah ya. Lah ya, langsung sepeda jombrot terus. Kaipang anjir. Ya tapi enggak apa-apa Coco Martin, banyak adventure.
Ya, saya rasa Anda yang di daerah-daerah pasti jauh lebih kaya adventure daripada kita. Satu hal. Jangan pernah mencuci rantai, sprocket dan puli dan chainring Anda pakai bensin. Oke. Jangan, karena itu akan merusak coatingnya. Mama lemon. Pakai degreaser yang benar ya, misalnya contoh ada punya mark off lah, ada punya cepak, kemudian ada punya saya semprot pakai cepak itu luar biasa. Ada pakai finish line. Luar biasa cepak itu. Saya rekomen cepak. Ya, kalau di bengkel saya kan kamu ngelihat kalau saya finish line bersihin finish line, sprocket rantai apa kan finish line. Selesai habis finish line. Saya finish line. Ya wes. Dia finish line, saya cepak. Ya, intinya pakailah produk yang berkualitas dan jangan pakai bensin. Ya. Bensin terlalu keras. Ya. Nggak percaya, mau nguji, gampang. Silakan. Anda kalau punya potongan rantai sepeda, celupkan ke bensin. Celupkan ke bensin. Tunggu sampai bersih, dicuci pakai bensin. Tunggu. Setelah itu keringkan, setelah itu taruh. Ntar nggak lama kaku semua. Dan mari ngono karate betul. Ya itu kaku karena karatan. Tapi kalau Anda pakai degreaser yang betul, dia tidak akan sampai hancur seperti itu. Ya, benar. Itu. Ya, oke. Kita harus selesaikan juga ini episode bagus. Kurang 15 menit. Kita selesaikan aja. Ya. Oh ya. Apa? Atau lagi. Apa? BB. Bagi yang pakai BB-nya Shimano, ojo mbok cukiti BB ini. Oh iya, itu kan kamu sudah balak-balik ngingetin. Mesti. Emangnya kenapa sih BB aja sampai dicukiti? Emangnya kamu dapat dari apa gitu loh? BB-nya Shimano itu didesain untuk memang durable. Makanya. Nah, itu seal-nya berlapis-lapis. Kalau Anda cukit rusak. Anda pokoknya kalau beli Shimano, kalau nggak rusak itu gatel dirusakin dewe. Lah ya kayak saya loh. Saya pakai BB-nya Shimano BR60. Rusak ya. Itu 9 tahun. Saya ganti cuma gara-gara apa? Bosen lihat BB-nya. Kadang orang itu heran. Dia nggak sadar bahwa dia sudah mempunyai Shimano bertahun-tahun. Gak rusak-rusak. Kepingin dirusak. Nah itu. Ruwet. Beniso tuh ruwet. Oh ya, bagi yang masih pakai bottom bracket yang square taper, BB kotak, BB kotak itu juga harus Anda maintain. Jadi berapa lama Anda harus lepas cranknya? Lepas cranknya karena sistemnya kan terbuka kok, dan itu dia dari besi dan besi. Nah itu harus Anda lepas secara berkala, kasih grease lagi, bersihkan, kasih grease lagi, masukkan lagi, pasang lagi. Itu. Siap. Ya, episode yang sangat bermanfaat ini ya mengenai brand-brand dan kelemahannya. Terima kasih, sampai ketemu di episode. Your bike is your soulmate. Yes. Kata Coco Martin. Thank you.